Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini juga, saya akan memberikan penjelasan dari penjelasan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, yang kita kenal oleh Imam An-Nawawi. Langsung saja saya akan menjelaskan hadis ke-8 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin. Hadis ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Ibnu Umar bukan nama aslinya. Nama aslinya ini bukan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu artinya anaknya Umar. Karena apa? Karena orang Arab sering memberikan sebutan-sebutan tersebut kepada, misalnya ini kan Ibnu Umar artinya anaknya Umar. Nah, nama anaknya ini misalnya Abdullah bin Umar, dipanggil sama orang Arab itu ya Ibnu Umar. Jadi orang Arab itu sering manggil pakai nama bapaknya kalau anaknya. Nah, sedangkan bapaknya itu dibagi pakai nama anaknya, jadi dibalik sama dia. Jadi misalnya ini nama anaknya Abdullah, nah nama bapaknya Umar. Nah, manggil bapaknya itu bukan ya Umar, enggak ya Umar. Jadi manggil bapaknya itu ya Abu Abdullah. Nah, ya bapaknya Abdullah. Gitu. Nah, misalnya di Indonesia nih, nama saya Fauzan. Misal nama bapak saya Umar. Nah, orang-orang manggil saya bukan Fauzan, jadi ya Ibnu Umar, ya anaknya Umar. Sedangkan orang Arab itu manggil bapak saya ya Abu Fauzan, wahai bapaknya Fauzan. Itu sebutan orang Arab. Jadi orang Arab lebih senang dipanggil nama bapaknya, kalau nggak sebutan nama anaknya gitu. Lanjut ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Umirtu, saya diperintahkan an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad ialah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah mengerjakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Asamu minni, maksum bagi saya, dima'ahum wa amwalahum, darahnya dan juga hartanya. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita artikan dulu. Illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak Islam, atau wa hisabuhum 'ala Allah, atau perintah-perintah dari Allah, atau perintah-perintah dari Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan tentu hadis ini sahih. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah kalau kita membaca hadis tapi
tidak tahu makna yang tersirat dari hadis tersebut atau apa yang dimaksud dengan hadis tersebut, kita akan salah pemahaman tentang hadis yang kita baca atau yang kita pelajari kalau kita tidak memahami dengan benar. Nah, yang di sini yang ingin saya jelaskan adalah illah sebuah hadis. Apa itu illah? Illah itu adalah sesuatu yang ada atau tidak adanya mempengaruhi ada atau tidaknya sebuah hukum. Nah, illah itu seperti apa? Nah, contohnya adalah segelas air legen, namanya air legen. Air legen ini kan halal ya, karena dia tidak membawa mudarat, dia boleh dikonsumsi, dia boleh diminum. Namanya air legen. Sehingga apabila kalau air legen tersebut halal dan saya diamkan selama 2 minggu, 3 minggu atau lebih, air itu akan menjadi tuak dan berubah hukumnya dari halal air legen menjadi tuak, haram. Kenapa tuh haram? Karena tuak itu memabukkan, membawa mudarat. Jadi haram hukumnya. Karena sudah jelas di Al-Quran apa-apa yang memabukkan itu haram. Dan nih tuak, kalau saya diamkan, kan tadi tuak haram ya. Saya diamkan setahun, 2 tahun atau lebih kan, sampai 3 tahun bisa. Nah, saya diamkan akan menjadi cuka, kan? Akan menjadi cuka. Nah, apakah cuka haram? Tentu tidak, karena cuka boleh dipakai, boleh dikonsumsi. Nah, dari tuak menjadi halal, dari tuak yang haram menjadi cuka yang halal. Nah, itu contoh illah. Jadi ada atau tidak adanya sesuatu mempengaruhi ada atau tidak adanya sebuah hukum. Dari yang halal menjadi haram. Nah, di sini ilahnya air legen itu apa? Nah, di sini ilahnya air legen itu si memabukkan tersebut. Karena ada memabukkan, ada sifat memabukkan tersebut. Jadi air legen ini menjadi haram, jadi memiliki hukum itu haram. Sama halnya dengan hadis ini. Sama dengan hadis tersebut. Nah, hadis ini termasuk hadis yang sifatnya muamalah. Hadis ini masuk dalam kategori muamalah. Dalam artian hadis ini memiliki illah. Jika ilahnya ada, maka hukumnya ada. Maka hukum hadis ini berlaku. Nah, namun jika ilahnya tidak ada, maka hadis ini tidak berlaku. Nah, ilah hadis ini ialah ketidakamanan orang Islam yang hidup berdampingan dengan orang kafir. Jadi zaman dulu kan umat Islam kalau hidup berdampingan dengan orang kafir itu tidak aman. Mereka diancam akan dibunuh kalau tidak keluar dari Islam, akan dibunuh kalau nggak beriman kepada Tuhannya mereka. Nah, di situ ada ilah. Ilahnya apa? Ini ketidakamanan orang Islam saat hidup berdampingan dengan orang kafir. Nah, apa di sini ilahnya berlaku? Karena zaman tersebut di zaman Rasulullah, zaman sebelum Islam maju ya. Nah, itu umat Muslim terancam hidup berdampingan dengan orang kafir. Kalau makanya diancam dibunuh, dibakar rumahnya kalau nggak beriman kepada Tuhan mereka. Nah, pertanyaannya zaman sekarang, apakah ilah itu masih berlaku? Apakah kita harus memerangi orang-orang hingga mereka beriman kepada Allah? Apakah kita merasa terancam? Ya. Zaman sekarang kita beriman, hidup bertetanggaan sama orang kafir.
sama orang non muslim, apakah mereka mengancam kita? Tentu tidak, karena sekarang ada hukum itu jangan saling membunuh satu sama lain. Nah begitu. Nah berarti zaman sekarang hadis ini udah nggak berlaku karena ilahnya sudah hilang. Ilah di sini adalah ilah hadis ini adalah ketidakamanan orang muslim saat hidup berdampingan dengan orang kafir. Emang zaman sekarang kita hidup berdampingan masih terancam? Enggak kan? Udah aman, damai, tentram, aman sentosa dan pokoknya. Nah, kalau zaman dulu kan beda lagi. Nah, tapi apakah saat zaman ini sudah ilah tersebut sudah hilang? Apakah hadis ini hilang begitu saja, tidak berlaku lagi? Tentu tidak. Jadi seperti halnya sebuah air legend tersebut, mungkin di zaman ini belum ada ancaman, tapi mungkin seiring berjalannya waktu atau zaman-zaman berikutnya bisa jadi kembali ke zaman seperti dulu, di mana kita umat Islam merasa terancam oleh orang kafir. Maka ilah tersebut kembali lagi. Jadi hadis ini berlaku lagi. Nah, tapi untuk saat ini, saat kita tidak merasa terancam, jadi ilahnya itu tidak ada. Karena ilah mempengaruhi sebuah hukum. Jadi hukumnya itu ini ilah tersebut. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memahami sebuah hadis terlebih dahulu sebelum mengamalkannya. Karena kalau tidak memahami hadis terlebih dahulu, kita main melakukan akan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di sini kan kita akan menjadi radikalisme ya, katanya kita akan menjadi radikalisme. Karena di sini kita disuruh untuk memerangi kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah. Nah, tapi kan kalau kita sudah paham, karena di sini ada ilahnya, jadi itu tidak berlaku. Paham? Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Nah, dah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kalau ada kurang atau salah kata, mohon dimaklumi ya, atau mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar, saya masih butuh ilmu agar bisa menjelaskan lebih detail. Bisa doakan saja ya, semoga kita semua diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memberikan pemahaman kepada orang lain agar tidak salah jalan. Cukup sekian, hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.